Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki bulan Desember dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Renungan hari ini berjudul Jalan Hidup Berubah Setelah Bertemu Yesus. Mari kita baca Matius 2 ayat 10-12 yang berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Alkitab mencatat para Majus datang untuk berjumpa Yesus setelah dia dilahirkan. Para Majus ini adalah orang yang terpandang, ahli perbintangan, farmasi, penasihat Raja Persia, dan mereka datang ke Yerusalem karena dituntun oleh bintang dari timur. Dalam Matius 1 ayat 1 dan 2 dikatakan mereka bertemu dengan Raja Herodes di Yerusalem. Dan Herodes kemudian mengumpulkan para imam kepala dan ahli kitab, dan di ayat 5 para imam dan ahli kitab berkata, di Betlehemlah Mesias itu akan dilahirkan sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Nah, dari sini kita belajar satu hal. Ada penyataan umum dan penyataan khusus. Melalui bintang di langit yang merupakan penyataan umum, orang maju sampai ke Yerusalem. Tetapi melalui pernyataan khusus, yaitu melalui firman Allah, mereka memperoleh petunjuk dan berjumpa dengan bayi Yesus di Bethlehem. Dan bintang itu menyertai mereka ketika mereka juga ada di Bethlehem. Saudara, karena itu kita bersyukur ada pernyataan umum yang kita lihat dari ciptaan alam semesta, dari hati nurani manusia, dari sejarah hidup bangsa Israel yang kita bisa baca bahwa Allah itu ada. Tapi pernyataan umum hanya membuat kita sadar Allah itu ada. Tetapi pernyataan khususlah lewat firman Allah dan Kristus kita bisa mengalami keselamatan ketika kita percaya kepada Mesias. Dan Alkitab berkata ketika para Majus ini berjumpa dengan bayi Yesus, sangat bersukacitalah mereka. Saya percaya prinsip ini juga tetap berlaku sampai hari ini. Orang yang benar-benar lahir baru ketemu Yesus, dia akan mengalami sukacita yang tak terkatakan. Ada aliran air hidup yang mengalir sampai pada hidup kekal. Karena Yesus sang Raja Damai telah bertahta di dalam hati. Menarik sekali, orang Majus ini adalah orang pintar, orang terpelajar, tapi mereka juga rindu perkara-perkara rohani. Ada orang pikir, agama, perkara rohani itu untuk orang bodoh saja. Ternyata tidak, orang terpelajar, orang hebat, semuanya membutuhkan kuasa Tuhan. Amsal 1 ayat 7 juga mengatakan bahwa hikmat sejati itu datangnya dari takut akan Tuhan. Karena itu, siapapun kita, mari kita selalu rindu pada perkara-perkara rohani. Nah, saya ingin melihat ada 4 hal yang penting yang kita pelajari hari ini untuk menyambut Natal seperti orang Majus lakukan. Pertama, para Majus ini bertemu Yesus. Dikatakan masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mereka tidak mau mendengar kata orang tentang Yesus, atau hanya melihat dari jauh seperti orang melihat di depan etalase toko, tapi tidak pernah mau masuk ke dalam untuk melihat apa saja hal-hal yang ada di dalam toko tersebut. Saudara, orang Majus tidak hanya berdiri jauh-jauh, tapi mereka masuk lebih dalam untuk melihat Yesus secara pribadi. Saya mendorong saudara menjadi orang yang masuk lebih dalam pengenalan akan Kristus, lebih intim. Kalau saudara selama ini ya sesekali ke gereja, ya sekali-sekali kenal Tuhan. Tapi hari ini mari kita lebih intim, lebih sungguh-sungguh, lebih rajin memasuki tahun baru, lebih komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Nah, jadi kita lihat para Majus ini masuk ke dalam rumah dan bertemu bayi Yesus. Dari sini kita melihat bahwa Yesus tidak dijumpai oleh para Majus di kandang pada waktu dia dilahirkan. Kalau para gembala langsung datang dan menemukan bayi itu di kandang. Tapi orang Majus menemukan Yesus di rumah. Rupanya sudah pindah tempat. Karena orang Majus itu datang dari jauh dan memerlukan waktu berbulan-bulan atau mungkin lebih daripada itu untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Dan karena Herodes di kemudian hari
menyuruh membunuh bayi usia 2 tahun ke bawah. Jadi itu adalah waktu yang diperkirakan dari sejak kapan Yesus lahir sampai usianya sekarang. Jadi di bawah 2 tahun. Nah jadi saudara, dia masuk ke dalam rumah. Yang kedua, dia bersujud menyembah Yesus. Saudara-saudara, mereka sujud menyembah. Dan mereka mengaku Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan, dan Raja. Ini adalah pengagungan. Bayangkan mereka itu kan penasehat Raja Persia. Tapi mau sujud kepada anak seorang tukang kayu yang sangat miskin, saudara-saudara. Karena mereka tahu di balik penampilan yang sangat bersahaja, ternyata dia adalah Raja alam semesta. Nah, bersujud menunjukkan kerendahan hati. Dan itulah sikap yang kita juga harus miliki. Kalau saudara pergi ke kandang Bethlehem di Timur Tengah sekarang, saudara akan masuk sebuah pintu yang kecil, di mana kita harus merunduk. Waktu kita masuk ke kandang yang terbuat dari gua, di mana Yesus diyakini pernah dilahirkan di sana, kita juga nggak bisa jalan tegak, harus menunduk. Karena apa? Gua itu pendek, saudara-saudara. Nah ini menunjukkan kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, tidak bisa menyombongkan diri. Mana Yesus? Menengadahkan kepala, kejeduk kepalanya, saudara. Kita harus merendahkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kalau kita melakukannya dengan tulus, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus, tapi sujud menyembah mengagungkan Yesus, di sanalah kita akan mengenal pribadi Sang Juru Selamat. Yang ketiga, beri yang terbaik kepada Yesus. Mereka membuka tempat perhiasannya dan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, emas adalah persembahan bagi raja, sesuatu yang mulia. Kemenyan adalah bau-bauan yang harum, yang biasanya dipergunakan untuk doa. Karena ini menunjukkan bahwa Yesus juga adalah seorang imam, pengantara antara manusia dan Allah. Lalu mur adalah campuran untuk mengobati orang yang sakit. Ini sesuatu yang mewah, berharga pada zaman itu. Nah, yang menarik sekali adalah mereka menyembah dulu baru mempersembahkan. Menyembah, mempersembahkan. Bukan mempersembahkan baru menyembah. Apalagi mempersembahkan tanpa menyembah. Saudara-saudara, ada banyak orang sekarang ini kalau sudah mempersembahkan uangnya, talentanya untuk Tuhan, jadi sombong, rasa berjasa, rasa hebat. Bahkan ada orang, saudara, dia suka nyumbang gereja, nyumbang sound system, nyumbang alat musik, nyumbang bangku. Tapi kalau pas lagi nggak cocok sama pendetanya, diambil balik tuh. Jadi gerejanya kosong, nggak ada bangku lagi, nggak ada sound system, nggak ada alat musik. Waduh. Ini nggak takut Tuhan orang model begini. Kita itu kalau mau memberikan sesuatu kepada Tuhan harus nyembah dulu. Artinya apa? Harus merendahkan hati. Harus berkata ini adalah anugerah-Mu. Aku berikan semuanya karena Engkau adalah pemilik segalanya. Saudara, dari sini kita juga belajar. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktumu, tenagamu, uangmu, talentamu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyembah baru mempersembahkan. Haleluya. Dan yang keempat, para Majus ini berubah setelah berjumpa Yesus. Karena diperingatkan oleh malaikat dalam mimpi, mereka pulang melalui jalan lain. Artinya apa? Waktu datang ketemu Herodes yang jahat, waktu pulang gak mau ketemu Herodes lagi. Lewat jalan yang berbeda. Ini juga menunjukkan jalan kehidupan kita harus berbeda, harus berubah setelah kita ketemu Yesus. Jangan lagi ketemu Herodes yang jahat. Jangan lagi menurut tata cara duniawi yang menyesatkan. Tapi hidup berkenan kepada Allah. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biar hidup kita diperbarui. Karena kita sungguh-sungguh menyembah Yesus dan memberikan yang terbaik untuk Dia. Biar Christmas lesson hari ini, pelajaran dari kisah Natal ini sungguh-sungguh mengubah hidup kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman-Mu dan jadikan kami orang-orang yang tahu bertemu Yesus secara langsung.
Kami juga mau bersujud di bawah kaki Yesus. Lalu kami memberi apa yang kami miliki dan berubah melewati jalan lain. Biar pengalaman Majus menjadi pengalaman kami karena kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.